Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya update ya untuk B860 HP5 meskipun telat, tapi mending sih telat daripada tidak sama sekali teman-teman. Nah, di sini saya sudah update B860 HP5 ke kelas WAL 23.11.23 dengan menggunakan kernel Flippy, di mana kita ketahui bahwa kernel Flippy itu sangat kenceng, sangat smooth digunakan di OpenWRT untuk STB ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah update, kemudian kita cek seperti biasa di sini sudah menggunakan icon for status yang sudah dimodifikasi ya teman-teman dan sudah permanen, tidak perlu dirubah lagi. Kalaupun ingin merubahnya, teman-teman bisa mengikuti tutorial di Indonesian Test Channel ya. Di situ saya sudah buatkan tutorial untuk merubah atau mengganti icon for status seperti yang sekarang teman-teman lihat ya. Jadi di sini seakan-akan live karena ada kedipan, padahal itu hanya file GIF teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Tentunya dari sejak awal memang P5 B860 HP5 ini adalah internal WiFi off ya teman-teman. Jadi di sini tentunya tidak ada menu wireless. Jadi jangan dicari-cari untuk menu wireless di submenu network teman-teman. Nah, oke. Di sini saya coba refresh dan sangat smooth untuk dibuka. Smooth apa sih? Bahasa apa sih teman-teman? Nah, yang saya rasakan memang kenceng ya, dibuka cepet untuk loading page-nya pada saat menggunakan kernel 6 ketimbang menggunakan kernel 5.15. Jadi memang seperti itu teman-teman. Mungkin ingat OpenWRT Rare STB yang masih versi 21 menggunakan kernel Flippy 5.4.128, dimana pada saat itu yang saya rasakan dan banyak teman-teman puji di firmware tersebut ya, sangat kenceng, minim error, dan juga pada saat itu juga ada penyakit tidak bisa keluar IP STB ya teman-teman. Nah, di situ begitu menggunakan kernel Flippy langsung tokcer semua. Untuk IP aman, berarti sebenarnya itu masalah IP, masalah DHCP ya. DHCP OpenWRT atau STB yang tidak sempurna berjalan di background sehingga kadang perangkat yang terhubung melalui kabel LAN tidak bisa mendapatkan alamat IP teman-teman. Namun sebenarnya problem tersebut sudah lama tidak hadir di OpenWRT STB setelah difix ya, dan juga setelah diupdate ke versi terbaru mengikuti updatean dari versi official OpenWRT-nya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum saya share itu saya perlihatkan ya beberapa menu di sini sekaligus kita uji coba apakah ada tab yang sekiranya error. Tentunya tidak jadi untuk saya share, namun saya harus fix dulu sebelum di share teman-teman. Ini adalah menu firewall. Di bagian menu system log teman-teman bisa lihat di sini ada machine model ZT-B860 HP5 ya, menggunakan Linux version 6.163 Flippy 87 plus teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian tab kernel log sama ya. Di sini juga muncul untuk informasi kernel dan STB-nya. Selanjutnya kita cek di bagian proses. Di sini juga sebenarnya aman ya teman-teman. Kemudian rilis RAM yang saya khawatirkan itu pada saat saya cek tidak ada masalah, atau pada saat saya gunakan tidak ada masalah, begitu saya share ternyata ada masalah. Jadi mending saya cek beberapa kali seperti ini teman-teman untuk lebih meyakinkan dan siap, benar-benar siap untuk dibagikan ya. Oke, kita lanjut. Untuk menghilangkan mobile service teman-teman sudah tahu mungkin ya, saya sudah pernah share. Oh sorry, saya sudah share-nya di wall Facebook saya teman-teman. Saya memang belum share di YouTube ya. Jadi cara menghilangkannya itu mobile service ada masuk di menu di icon file manager, atau masuk aja di menu file manager, kemudian masuk ke folder USR, kemudian ke folder share, selanjutnya ke folder Luci, kemudian ke folder menu.d. Nah, di sini ada Luci Proto Mode Manager, hapus aja teman-teman, sikat, hapus seperti ini, habisin. Nah, sudah, coba saya open new tab dulu.
Apakah masih ada di menu sistem, di menu status. Nah, di sini di menu status sudah hilang ya, teman-teman. Jadi kita hilangkan seperti itu. Sorry, sebenarnya saya sudah hilangkan di beberapa updatean sebelumnya, tapi di sini saya lupa kayaknya, teman-teman. Jadi sekalian saya berikan tutorialnya ya untuk teman-teman YouTube yang tidak mengikuti perkembangan melalui wall Facebook saya. Nah, baik, kita lanjut ke bagian sistem. Selalu saya ingatkan ya, untuk merubah time zone, menyesuaikan TKP masing-masing. Jadi tidak ada salahnya saya selalu mengingatkan, biar tidak bingung nantinya teman-teman, loh salahnya di mana lagi nih, Pimes tidak mau connect. Nah, itu karena time zone belum sinkron. Nah, oke, kita cek di bagian tab logging, time synchronization sudah saya log ke ID pool NTP ya, untuk NTP server Indonesia, teman-teman. Language style sudah di log juga ke English dan material. Baik, kita lanjut ke administration. Kita cek di SSH, kenceng bener ya teman-teman. HTTPS akses aman semua, software tab installer dan update semua aman. Startup saya cek dulu teman-teman bagian LED, password server dan juga PHP 8FM USB MACD oke aman. Nah, lokal startupnya cuman ada seperti ini ya. Baik, kita lanjut di bagian schedule task. Aman ya teman-teman, untuk FreeSH dan PInstati SH hadir di schedule. Kemudian disk manager juga tidak ada masalah. Nah, tentunya file manager juga aman. Lanjut ke mount point, yang termount cuman 1P1 dan 1P2 aman ya teman-teman. Logic service untuk CPU setting kita cek. Nah, oke, sudah dimentokin aman. Shutdown, reboot aman juga. Tapi sebelum saya lanjut ke modem, saya akan ada yang ingin saya cek dulu teman-teman. Di folder etc custom service, apakah saya lupa mengedit? Oh, ternyata tidak, aman ya. Baik, kita lanjut bagian modem. Di sini cuman ngecek tab saja ya teman-teman. Saya tidak terkoneksi ke internet, tidak terkoneksi ke modem, hanya mengecek firmware-nya saja di STBP5. Aman. Kemudian cek di sini USB debugging, configuration, modem info, hardware setup connection monitor, activity log, kemudian configuration, aman semua teman-teman. Password di sini kita sudah menggunakan password light yang include dengan bandwidth meter ya di sini. Bandwidth indikator sih sebenarnya, bukan meter karena tidak mengukur ya. Hanya mengukur speed. Lebih tepatnya indikator lah seperti itu. Kita cek di bagian note list, aman. Itu cuman bawaan ya SAN-nya. Silahkan dihapus jika tidak berkenan. Saya cek update tapi tidak terkoneksi internet. Role manage, role list, kemudian access control, watch log, clear, aman teman-teman. Open class-nya di sini menggunakan open class yang versi 0.4578 beta ya. Karena sebenarnya di sini paling stabil menurut saya teman-teman. Akan tetapi jika teman-teman ingin mengupdate-nya ke versi yang support MetaCube, itu sudah ada tutorial dan filenya ya, saya sertakan di Indonesian Test Channel. Silahkan ditonton di sana, kemudian di-download filenya teman-teman. Nah, ada yang bertanya sih sebenarnya kenapa di updatean kernel 6 itu tidak ada konfigurasi default yang disertakan ya, atau tidak ada konfigurasi kosong baik di open class maupun di Pascal. Nah, itu karena sering dengan perkembangan saya ingin teman-teman semakin berkembang, belajar membuat konfigurasi sendiri, atau setidaknya kalau punya backup tinggal di restore teman-teman. Jadi jika selalu saya sediakan yang matang, itu tidak memberikan edukasi ya, selamanya hanya stuck di situ sebagai pengguna. Jadi setidaknya ada edukasi sedikit jika saya seperti ini teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bahwa OpenWT itu adalah open source ya, dan juga dunia perinjekan itu ya memang harus ada sedikit ilmu tentang konfigurasi, itu penting dan wajib saya rasa.
Baik, kita lanjut di base64 decode encode zero tier, interface info, kemudian advanced option, aman semua. Terminal, kita cek terminal. Ya, lanjut ke network seperti ini ya. Device, kemudian global network. Untuk defaultnya itu saya aktifkan IPv6 teman-teman. Jadi jika ingin mendisable IPv6-nya, cukup di sini diedit, kemudian DHCP server, IPv6 setting, ini di disable, ini juga disable. Nah, akan otomatis NDP proxy juga ikut terdisable. Jadi hanya dua yang di setting, RA service dan DHCP P6 service. Cukup itu teman-teman. Kemudian di save seperti ini, kemudian save and apply. Nah, masih ada satu lagi untuk lebih patennya ya. Untuk mendisable IPv6 lebih paten lagi. Masuk ke device, kemudian ke BRLAN, kemudian configure. Nah, di sini ada enable IPv6 disable. Oke. Kemudian save and apply. Maka nanti keterangan untuk IPv6-nya kita lihat ya, kita tunggu save-nya. Kita cek di interface. Nah, di sini maka tertulis undefined /0. Seperti itu ya, ini sudah permanen disable teman-teman. Lanjut ke device, global network aman, routing. Oke, static aman semua. Di DHCP DNS kenceng bener ya teman-teman. Diagnostik. Oke, kemudian firewall. Firewallnya aman semua. Forward. Kemudian traffic rules. Ya, kemudian NAT rules. IP sets. Oke, kita cek lagi di bagian icon-icon di navbar. Kemudian net monitor, file manager, password, kemudian terakhir open class aman teman-teman. Nah, di sini untuk link navbar ya CD tidak bisa dicek ya kalau tidak running. YouTube tentunya bisa, about. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah pernah berdonasi melalui QR kode yang di sini, meskipun sekarang sudah tidak ada lagi yang berdonasi. Setidaknya saya berterima kasih selalu teman-teman. Nah, baik, saya rasa aman semua ya untuk saya share. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silakan mencoba untuk kernel 6163, mudah-mudahan lancar digunakan. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.